lagi sama aku Syakira, dan kali ini kita bakal bahas-bahas di segmen yang berbeda. Karena segmen kali ini yaitu SCH Talk. Nah, kira-kira sekarang kita bakal ngobrolin apa sih? Nah, jadi aku udah kedatangan nih kakak-kakak di sini yang luar biasa, yaitu salah satu dari tim School Fest juga, yaitu teman curhat ya. Betul. Nah, sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi nih soal emang apa sih teman curhat tuh gitu ya, lebih baik kita kenalan dulu mungkin ya sama scholars di rumah. Boleh nih dari kakak yang sebelah sini. Oke, boleh. Halo teman-teman semuanya, nama aku Cindy. Aku udah lulus dari Fakultas Psikologi Universitas Pajajaran. Oke. Baik, Kak. Oke, ya. Halo, Schoolers. Aku Bayu. Aku lulusan dari Psikologi UPI dan di teman curhat ini aku jadi ketua divisinya. Oke. Kalau aku kenalin, aku Nadia. Aku lulusan dari Psikologi Unis. Oke, jadi di sini Kak Cindy, Kak Bayu, dan Kak Nadia ya. Dan kalian semua ini anak-anak psikolog gitu ya. Nah, tapi by the way, kalian ini gabung sama School Fest itu sejak kapan sih? Dari Januari sih kita. Januari. betul. Kalau Kak Bayu? Iya, sama. Oh, sama. Semuanya gabungnya mulai dari Januari ya. Iya. Nah, tapi kalau gabung jadi tim curhatnya ini nih, nah itu kapan sih? Januari juga. Januari juga. Iya. Oke. Nah, kalau boleh tahu kalian dulu nih waktu pas Januari ya, tahu School Fest itu dari mana sih? Kalau aku pribadi dari Twitter sih. Oh, aktif Twitter Ya, ya. betul. Oke, kalian juga taunya dari Iya. Twitter. Iya, sama benar-benar. sih. Oke. Jadi memang biasanya sering lewat gitu ya seliweran School Fest itu apa sih, akhirnya nyari tahu dan mau jadi tim curhatnya gitu ya. Iya, benar Betul. banget. Oke. Nah, memang tapi nih ya, kan si highlight itu teman curhat nih ya si fiturnya tuh. Nah, tapi pengen bahas dulu nih soal curhatnya. Memang menurut kalian tuh curhat itu apa sih? Curhat. Siapa dulu? Boleh. Curhat itu singkatan dari curahan hati ya. Waduh, Dari curhatan intinya hati dulu aja seorang. gitu. Seseorang gitu Oke. ya. Nah, kan ya intinya adalah kita mengeluarkan emosi, mengeluarkan perasaan, mengeluarkan pikiran gitu yang memang dirasa perlu dikeluarkan gitu. Jadi sebenarnya kan kalau misalnya kita sendiri kan mungkin kayak merasa ada beban segala macam. Nah, kalau misalnya kita nggak keluarin, nanti tuh akan kelamaan jadi beban buat diri kita sendiri dan nggak baik juga buat diri kita gitu. Jadi itu sih lebih ke curhat itu. Oke, setuju sih. Kalau dari Kak Bayu atau Kak Cindy mungkin ada yang lain? Oke, ya sih, sebetulnya curhat itu adalah cara kita mengekspresikan apa yang kita rasakan sih, gitu. Kurang lebih kayak gitu. Jadi ya mau itu curhat, mau itu sambat-sambat, ngeluh-ngeluh gitu, itu bisa Curcolong juga dikeluarin. itu bisa ya, curcol ya? Curcol kan curhat colongan. Iya. Curhat colongan juga sama ya? Iya, Oke, sama. Oke. Kalau dari Kak Cindy ada yang statement berbeda nggak nih? Kalau dari aku kayak lebih ke cerita aja sih. Jadi cerita tentang apapun deh, pokoknya kehidupan sehari-hari, masalah-masalah kayak gitu sih. Oke, jadi curhat itu juga gak selalu yang sedih-sedih kan ya? Kalau misalnya yang senang-senang itu disebut curhat juga bukan sih? Bisa sih sebenarnya. Bisa ya, Iya. maksudnya ngobrol gitu ya. Iya. Oke. Tapi menurut kalian curhat itu penting gak sih? Penting banget sih kalau menurut aku, karena kata yang Kanya dibilang tadi ya, kayak kita mengeluarkan perasaan-perasaan kita gitu ya, masalah-masalah kita, kesenangan juga kita keluarkan gitu. Jadi penting banget buat mengeluarkan emosi-emosi kita gitu. Oke, memang kalau misalnya curhat terus dipendem itu ada efek apa sih sama diri kita gitu? Ya, biasanya kalau dipendam itu buat banyak orang kan dianggapnya seperti ya nggak apa-apa lah ya gitu, nggak akan ngaruh juga gitu. Iya. Padahal bukannya dia baik-baik aja sebenarnya, tapi dia lagi menabung masalahnya gitu. Jadi seolah nggak apa-apa. Kalau meledak itu jadi bahaya nanti gitu. Oh iya benar sih, nah scholars jangan kebiasaan gitu ya, kayak ditanya kamu kenapa? Nggak apa-apa kok, Nggak apa-apa. Nggak Sambil apa-apa. nangis ya. nggak apa-apa kok gitu ya. Nah tapi sekarang ini kan dari Januari, sekarang udah bulan Mei ya, udah berjalan ya fitur ini di School Fest gitu ya. Berarti udah sempet dapet curhatan-curhatan dong ya dari scholars? Udah banyak alhamdulillah. Banyak ya? Iya. Oke, pengen tahu dong itu biasanya curhat apa sih kalau scholars tuh di tim curhat gitu? Kalau dari aku pribadi sih banyaknya masalah sekolah, karena emang School Fest kan audiensnya anak-anak sekolah ya banyaknya. Jadi mungkin cara adaptasi lagi sama teman-teman gitu, karena masa pandemi kan gitu kemarin.
Terus ada juga yang beberapa curhat tentang gimana sih Kak ngadepin keluarga katanya gitu. Misalkan ada yang mau milih jurusan tapi keluarganya nggak setuju gitu. Atau ada yang katanya ada masalah sama keluarga tapi nggak enak untuk ngomonginnya, nyampeinnya gitu. Dan ada juga yang tentang cinta juga ada sih sebenarnya gitu. Oke, jadi unik-unik ya. Tapi ada nggak sih pengen ini dong ceritain, ini anonim juga kan ya, nggak akan sebut. Cuman ada nggak sih cerita curhatan mereka yang menurut kalian tuh unik banget dan kalian nggak bisa lupa gitu curhatan mereka? Aku sih. Boleh. Waktu itu kan sebelum ada yang curhat yang jurusan itu, sempet tuh ada yang curhat ke aku terus kayak, Kak bisa bantu kerjain soal matematika ini nggak gitu. Terus aku bilang gini, kalau misalnya itu nanti ada fitur yang lain kata aku gitu. Terus kayak kurang masuk aja kan, terus aku bilang kalau misalnya kamu pengen berkeluh kesah sama aku boleh gitu, tapi kalau misalkan buat ngerjain tugas kamu bukan ke aku gitu. Terus kayak itu aja sih yang paling kayak keinget buat aku dan kayak lucu aja. Oke, jadi kan mungkin kayak ini kakaknya bisa diajak chatting nih gitu kan, ya udah sambil ngerjain tugas gitu ya. Oke. Kalau dari Kak Cindy ada nggak pengalaman curhat? Kalau aku rata-rata curhatnya masalah pribadi gitu sih, iya masalah sekolah juga, masalah keluarga, jadi nggak ada yang kayak karena dia yang unik-unik banget gitu, nggak ada ya. Kalau Kak Bayu? Kalau dari aku yang paling aku ingat sih kemarin ada yang tentang percintaan. Jadi ceritanya itu awalnya dia bilang kayaknya kok aku nggak dingertiin sama cowokku katanya, karena dia masih maba sementara cowoknya udah kuliah setahun duluan gitu loh di atas kan. Tapi setelah dia yang dalam apa yang dia sampaikan tuh seolah-olah dia yang egois gitu kan, seolah-olah dia yang pengen dimengerti sama cowoknya. Tapi next tiba-tiba dia curhat lagi, Kak aku diselingkuhin ternyata katanya. Jadi iya gitu, wah ternyata lumayan juga gitu masalahnya. Oke, jadi kakak-kakak di sini tuh kayaknya pengalamannya juga udah banyak banget ya, sampai ngeladenin orang curhat bidang apapun bisa jawab gitu ya. Aduh. Tapi nih by the way, kalau misalnya ada yang curhat nih ya, terus kalian tuh biasanya lebih ke dengerin dulu atau langsung kasih saran atau gimana sih? Pastinya sih dengerin dulu sih ya, jadi pendengar yang baik gitu, terus dengerin dia mau cerita apa, mengeluarkan semua masalahnya dulu, baru setelah itu kalau misalnya memang dia minta saran, Kak ini kayak gimana sih, nah biasanya kalau aku sendiri nanya lagi sih ke dia apa yang udah kamu lakuin selama ini buat mengatasi masalah ini kayak gitu sih. Terus kan biasanya ya kalau misalnya kita udah dengerin orang curhat gitu ya, terus kita udah kasih saran, terus kayak pasti kadang ada orang yang ngomong kayak, kamu nggak di posisi aku gitu, kamu nggak ngerti aku gitu. Nah itu gimana sih? Kalau kayak gitu harus digimanain ya? Nah kalau kayak gitu mungkin harus ditanya dulu nih. Kalau aku kadang ketika lagi dengerin curhat tuh bilang dulu kayak tujuan kamu buat curhat apa nih? Mau misalnya katarsis aja gitu, mengeluarkan aja cerita aja, ya udah aku cuma dengerin kamu cerita gitu. Tapi kalau misalnya dia emang butuh kasih aku saran, baru aku kasih saran. Jadi harus menyesuaikan sama kebutuhannya dia juga gitu. Iya. Tapi nih ya, kan kalian seringnya tuh dengerin curhatan orang mungkin ya, tapi pastinya kalian juga di lubuk hati tuh pasti pengen curhat juga nih ya. Nah, tapi kalau kalian curhatnya tuh lebih senang ke kayak yang gak dikenal gitu ya, kayak ini fitur chat kayak gini atau dan sebagainya, atau ke teman dekat yang kenal sih? Kalau aku kan berhubung aku juga sekolah lagi di profesi psikologi gitu, jadi banyak teman-teman aku juga yang sama-sama, jadi kalau misalkan lagi membutuhkan yaudah yuk kamu cerita sama aku gitu, jadi saling membutuhkan, kayak ya udah cukup didengerin aja gitu. Jadi kalau aku sih lebih prefer ke teman gitu, karena biar nggak usah bolak-balik cerita lagi gitu loh, kayak kan mungkin cerita kita kan bersambung ya, nggak itu ada fasenya tuh. Jadi panjang banget ya berepisode ya. Nah itu jadi biar lebih enak aja lah ceritanya mulai dari awal. Oke, kalau Kak Bayu? Sama sih, kalau misalkan sama yang udah kenal kan jadi nggak usah ngulang cerita lagi ya gitu, udah enak lah gitu. Tapi kalau sama stranger, sama yang belum kenal gitu, mungkin di Twitter lewat fitur space juga kan, lebih ke bukan curhat sih, tapi mungkin diskusi atau gimana sih pandangan kalian tentang suatu hal gitu, lebih ke yang gitu-gitu aja kalau sama stranger. Kalau aku lebih senang sama orang yang udah kenal juga sih, ya soalnya lebih enak
aja ceritanya dan mereka kayak udah tahu kita kayak gimana. Iya sih, pasti udah sama yang dikenal ya. Tapi kalau aku tanya lagi nih, lebih senang sama teman atau sama keluarga sih kalau curhat-curhat itu? Kalau aku pribadi sih lebih sama temen ya, udah dari dulunya terbiasa terbuka sama temen gitu. Apalagi kalau aku kan mungkin sebagai laki-laki dan keluarga kan cukup konservatif ya gitu dulunya. Jadi kalau ada ngeluh atau apa lebih ke ya udahlah yang kayak gitu hadapin aja gitu kan, dan laki-laki jangan ngeluh lah gitu. Ada kebiasaan gitu tadinya. Oke, ini menarik sih. Aku jadi kepo juga nih. Kan aku perempuan ya, aku tahu banget lah curhat perempuan kayak gimana gitu ya. Emang kalau cowok curhat tuh kayak gimana sih? Kata kalau mungkin Kak Bayu dicurhat sama temennya gimana nih? Mungkin kan kalau cewek-cewek curhat heboh gitu kayak ih sama lagi dicurhat kalau kita yang curhatnya gitu. Kita mau niat dicurhat, mau didengerin malah jadi adu nasib gitu kan. Nah, kalau cowok biasanya gimana sih? Sebenarnya bukan berdasarkan Bukan gender juga ya. Bisa kita tarik sama semua. Nah, sih iya ya. betul. Emang karakter cowok juga beda-beda gitu. Kalau aku emang cukup ekspresif kebetulan gitu. Jadi ya mungkin kalau mau ke temen, pertama nanya dulu, kamu lagi ada waktu nggak gitu. Aku lagi mau cerita dulu gitu. Biasanya aku kayak gitu. Tapi emang aku ngelihat banyak temen-temen cowok aku juga lebih tertutup sih kebanyakannya gitu. Paling kadang-kadang kalau yang cerita itu karena momen nggak sengaja aja, misalkan lagi duduk lagi makan bareng gitu, lagi nongkrong tiba-tiba dia neletuk apa, terus akhirnya jadi oke, oh dia lagi ngeluarin unek-uneknya gitu. Oke, mungkin ini curhat ya gitu, walaupun dia nggak bilang mau curhat gitu. Oke, pasti kalian udah tahu ya kayaknya orang lagi suntuk, lagi kusut, lagi seneng, lagi sedih tuh kelihatan kali ya. Bener. Yang pura-pura ketawa juga tahu ya. Tahu. Nah, tapi gimana caranya? Kan kalau misalnya kita curhat langsung kan ya kelihatan lah ya mimik muka gitu ya. Tapi kalau di chat tuh lebih susah nggak sih buat memahami orangnya gitu. Nah, gimana sih caranya jadi teman curhat yang baik gitu loh? Kalau misalnya online kayak gitu kan gimana ya? Kalau misalnya dari curhat by text sendiri sebenarnya emang ada kekurangan juga ya, dimana kayak kita nggak bisa tahu respon yang kita berikan terhadap ceritanya dia tuh sesuai nggak sih sama yang dia mau gitu. Kadang ada juga misalnya yang balasnya lama, terus kayak mungkin kita juga sebagai konselor kayak ngerasa feeling guilty, aduh salah nggak ya yang aku ngomongin gitu. Kadang ada kayak gitu juga kan gitu ya, karena kita juga manusia gitu. Iya betul. Nah tapi mungkin yang bisa benar dijadiin supaya kita bisa jadi pendengar yang baik gitu ya buat dia adalah kitanya juga berusaha untuk emang being curious gitu sama ceritanya dia gitu, bener-bener ya jadi emang pengen dengerin cerita dia, bukan cuma sekedar basa-basi aja. Terus kalau udah juga mungkin kita bisa memberikan respon-respon yang kayak validasi emosinya, validasi isi dari ceritanya gitu, bahwa kita tuh bener-bener dengerin ceritanya dia. Terus kalau udah mungkin tadi gitu tanyain, terus kamu pengennya gimana gitu setelah cerita ini, kamu pengen kasih solusi kah atau kamu cuma butuh didengerin aja gitu. Oke, jadi ya memang gitu ya. Kalau menurut Kak Bayu ada pandangan lain gimana? Nah, aku yang lebih sama sih. Aku juga di awal biasanya suka nanya dulu ya, baik di aplikasi maupun enggak gitu. Kalau ada yang curhat yang nggak ketemu langsung, sebelumnya mau nanya dulu nih, kamu mau ceritanya mau aku dengerin aja atau mau saran gitu dari aku gitu, biar aku bisa prepare itu kan gitu. Dan benar juga, sebenarnya yang paling dibutuhkan biasanya tuh bukan nasihat gitu, tapi validasi dulu gitu. Oh, aku kalau misalkan di posisi kamu mungkin melakukan hal yang sama gitu. Kamu nggak lemah kok, kamu nggak kalah kok gitu kalau kamu sedih kayak gini. Gak apa-apa, mau kamu cewek mau kamu cowok, mau mengekspresikan perasaan kamu wajar banget gitu. Kalau aku gitu dulu. Banget sih. Gak menarik gender mau cewek atau cowok ya. Bener. Karena kan perasaan juga sama ya, Bener. sama manusia sama-sama punya hati gitu ya. Iya. Iya, ada teman gak sih di? Kalau dari aku sendiri emang punya kesulitan masing-masing ya, mau di secara real life ketemuan gitu atau di chat juga itu punya kesulitan masing-masing. Tapi kalau di chat tuh memang benar sulit buat mengidentifikasi emosinya kayak gitu. Terus apa yang mereka mau itu lebih sulit sih. Lebih sulit ya, tapi bisa lah ya. Bisa lah. Oke, tapi nih kalau misalnya ada ya terkadang teman-teman aku nih ya, mereka tuh enak banget nih diajak curhat gitu ya. Tapi giliran mereka punya masalah, mereka tuh malah diem gitu,
dan gak mau sharing ceritanya ke kita gitu. Nah menurut pandangan kalian gimana sih kalau orang-orang yang suka mendem, suka nggak mau cerita, nggak mau curhat gitu? Kayak menurut kalian, pandangan kalian gimana terhadap orang itu? Kalau dari aku pribadi, pertama mungkin penasaran ya gitu, alasannya tuh apa yang membuat dia jadi diam, nggak mau sharing gitu kan. Karena kalau berdasarkan pengalamanku sendiri, biasanya suka ada yang trust issue katanya kan, jadi nggak mau sharing tuh. Bahkan ada nih, lagi-lagi cowok ya yang dibahas gitu, Yeah. sesuai gender aku gitu. Pengalaman beberapa cowok yang sharing ke aku, Bayu kalau mau sharing sama orang lain tuh malah suka adu nasib katanya Nah gitu, iya betul. malah suka disuruh sabar ya udah, ibadah aja katanya gitu. Jadi dengan adanya beberapa respon yang tidak mengenakan, akhirnya mereka seperti itu gitu. Atau mungkin bisa aja kan ada rasa kurang percaya kan, mungkin belum nyaman buat sharing sama kita Iya. gitu sebagai yang memfasilitasinya gitu. Jadi mungkin itu pertama penasaran, dan kedua sih kasihan ya gitu. Kalau dari aku gitu, maksudnya walaupun belum tentu mereka benar-benar ngerasa butuh dikasihanin atau apa, tapi aku kalau merasakan jadi diri aku yang dalam mode lagi susah untuk ngeluarin gitu, kayaknya berat gitu kalau Bener-bener. dikasain sendiri gitu. Kadang kan kita juga terkadang kayak aduh pengen banget curhat, kayak di pikiran tuh udah mumet banget, udah banyak tapi nggak bisa diungkapin gitu. Kalian bisa nggak jadi cenayang ngelihat, membaca mereka kayak gitu? Gak bisa kan? Nggak bisa. Tanpa komunikasi tetap gak bisa kan? Iya. Nggak bisa. Gak bisa, jadi tetap aja harus dikomunikasiin, harus dicurhatin gitu ya. Benar-benar. Jadi boleh nggak nih kakak di sini jelasin lagi ke Schoolers di rumah, memang si fitur teman curhat ini tuh seperti apa sih gitu? Silakan. Oke, kalau misalnya dari fitur curhat ini tuh sebenarnya kan kalau misalnya kita buka si aplikasinya itu kan di sebelah kanan itu ada layanan. Nah, dari kalau misalnya kita klik layanan itu ada 3 tuh, ada yang curhat, ada yang jurusan, ada yang sekarang tuh ada konsultasi sama psikolog gitu. Nah, ya, nah kalau misalnya mungkin kalian merasanya tuh curhatnya tuh masih tentang kehidupan sehari-hari gitu tuh, kalian bisa banget sama kita yaitu curhat gitu. Nah, tapi kalau misalnya kalian merasanya udah udah nggak bisa banget kalian tangani sendiri dan udah nggak membuat kalian efektif lagi dalam hidup gitu ya, dalam keseharian, itu bisa banget curhat ke psikolog yang ada di Schoolfest juga gitu, karena kita juga ada fitur itu kan. Gitu, oke. Ada tambahan nggak nih kak? Oke, ya benar. Jadi di Schoolfest ini, di aplikasinya sekarang kan udah ada 3 ya pilihannya gitu. Ada buat konsul jurusan, kemudian curhat biasa ya, sama yang sama profesional gitu. Jadi tinggal disesuaikan aja sama kebutuhan teman-teman gitu. Dan mungkin tambahan dari aku, untuk mempermudah kami juga ya untuk mengerti kalian, membantu kalian gitu. Kami butuh trust-nya dari kalian gitu, dan keterbukaannya gitu. Karena yang namanya dari curhat maupun dari profesional sekalipun ya, itu nggak yang cuman dilihat dikit, oh ini mah langsung ketahuan apa gitu, nggak kayak gitu, nggak jadi cenayang juga gitu. Enggak ya? Jadi kita butuh keterbukaan gitu, detail ceritanya kayak gimana, dan kita sama-sama nyaman lah untuk sharing tentang permasalahannya gitu. Kalau dari Kak Cindy mungkin? Dari aku udah sih, udah cukup. Oke, udah cukup. Jadi buat Schoolers yang udah tentunya yang udah download ya aplikasi Schoolfest, coba dikepoin sekarang karena ada fitur teman curhat tadi, dan bisa langsung curhat sama kakak-kakak di sini gitu ya. Masalah apapun ya bisa ya kalau dicurhatin, dikomunikasiin gitu. Tapi nggak bisa nebak-nebak kayak cenayang gitu ya. Oke, tapi ada pesan gak nih buat Schoolers di rumah yang masih ragu buat nyobain fitur teman curhat tadi? Oke, kalau dari aku kata Kak Bayu tadi, jangan ragu, jangan khawatir juga. Cerita teman-teman gak akan kita sebarin kemana-mana, tetap di kita aja, dikit, terus kita nggak bakal bocor kemana-mana juga. Jadi kita perlu trustnya teman-teman, kita perlu kepercayaannya teman-teman buat mempermudah kita juga bisa mendengarkan teman-teman dan bisa membantu teman-teman secara maksimal gitu sih dari aku. Oke, kalau dari Kak Bayu nih? Oke, yang paling penting sih yang pengen aku bilang ke teman-teman, kalian harus ingat kalau kalian tuh berarti gitu. Jadi salah satu bentuk self love itu bukan artinya yang defensif, egois dan sebagainya, bukan gitu. Tapi
peduli dengan apa yang kita butuhkan. Ya salah satunya adalah terbuka tentang yang dirasakan gitu, dan kita mencari pertolongan lah ketika kita merasa nggak bisa handle ini sendiri gitu. Kalau dari Kak Nadia, Kalau dari aku mungkin kita belajar buat punya growth mindset gitu. Dimana kalau misalnya kita punya masalah itu adalah ketika kita menghadapinya, oh berarti kita tuh di-challenge nih sama Tuhan gitu, bahwa kita tuh emang harus belajar lagi gitu. Jadi jangan fix mindset, tapi kita punya growth mindset. Supaya apa? Supaya kita juga terus berkembang gitu. ya setuju nih. Jadi nggak usah ragu-ragu lagi ya buat gunain fitur teman curhat di aplikasi Schoolfest gitu. Oke, terakhir deh ya, aku tuh mau tanya juga nih sama kakak di sini, mumpung bertemu dengan kakak yang luar biasa di sini juga. Karena kan sekarang tuh anak-anak zaman sekarang ya banyak banget yang kayak self diagnose gitu ya Kak. Aduh, aku tuh saat ini udah deh jangan ganggu dulu, aku lagi mental breakdown gitu ya. Jangan ganggu dulu gitu. Aku ngerasa aku yang kayak bipolar kayak gitu-gitu. Nah, itu gimana nih? Mungkin bisa diedukasi juga nih sama schoolers di rumah kalau tentang self diagnosis itu seperti apa gitu. Oke, kalau dari aku kan di fitur di Schoolfest ini juga sejauh ini gratis ya gitu. Jadi sangat mempermudah teman-teman gitu untuk bisa nanya-nanya gitu, untuk bisa lebih mengetahui masalah kesehatan mentalnya gitu. Dan sekarang udah ada profesional juga kan gitu di layanan Schoolfest-nya gitu. Menurutku ini kan masalah yang mungkin jadi alasan beberapa teman-teman itu adalah biayanya katanya kan gitu. Sayang gitu mau datangin profesional gitu dengan biaya segitu. Tapi yang aku sayangkan adalah ketika mereka sayang sama uang untuk cek kesehatan mentalnya gitu. Tapi untuk healing yang salah konsep, nggak sayang uang gitu loh, kayak check out seenaknya gitu kan, terus pergi jauh-jauh gitu loh. Jadi teman-teman healing itu sebetulnya nggak harus jauh-jauh, nggak harus biaya banyak-banyak gitu loh, tapi cara yang tepat itu bisa membantu gitu sih. Oke, kalau dari Kak Cindy mungkin ada? Kalau dari aku ya teman-teman jangan self diagnose dulu kali ya, karena kan mungkin teman-teman nyari di Google dan Google itu belum tentu benar gitu informasinya. Bisa aja kan ada informasi yang bisa diedit sama orang lain, sama orang yang bukan profesional gitu. Jadi jangan self diagnose dulu teman-teman, bisa datang ke profesional atau ke teman curhat di Schoolfest juga gitu, buat kira-kira teman-teman tuh lagi ngerasain apa, terus bisa mencurahkan isi hatinya gitu supaya lebih lega juga. Kalau dari kalian dia mungkin ada tambahan? Ya intinya itu sih, jangan self diagnose. Terus di situ kalau misalnya kamu merasa emang nggak baik sama diri kamu gitu ya, maksudnya merasa nggak nyaman gitu, ya udah mendingan curhat dulu. Terus kalau misalkan dari curhat kita ternyata saya yaudah disaranin nih buat ke profesional, lah baru ke profesional mungkin boleh kayak gitu. Oke, jadi bahaya banget ya ternyata kalau kita self diagnose sendiri. Dan kerennya sekarang di aplikasi Schoolfest juga scholars di rumah bisa langsung curhat juga sama kakak-kakak di sini yang memang di bidangnya gitu ya. Betul. Jadi mental health ini juga penting gitu ya. Jadi boleh deh scholars coba langsung nih fitur teman curhatnya. Oke deh, kali ini obrolan kita segitu dulu ya. Semoga di next kita bisa sharing-sharing bareng lagi. Terima kasih banyak nih buat waktunya. Semoga sukses terus dan sukses selalu ya. Dan terima kasih juga buat scholars. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye!